warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang topik yang sangat fundamental dalam dunia ekonomi dan bisnis. Ya, kita akan membahas tentang biaya produksi. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ersa Dipa Putri, merupakan mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Timur. Hari ini kita akan membahas bersama-sama menggali lebih dalam mengapa biaya produksi menjadi tugas utama dan mencapai efisiensi dan keuntungan sebuah bisnis. Yuk kita mulai. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang paling dasar. Mengapa biaya produksi penting? Biaya produksi adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan menggunakannya dalam menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan nilai produksi merupakan ukuran penting dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam proses produksi barang atau jasa. Nilai ini mencerminkan total output yang dihasilkan oleh suatu usaha dalam periode tertentu yang sangat krusial. Mengapa pemahaman biaya produksi ini sangat krusial? Ada 4 alasan. Pertama, yaitu menentukan efisiensi usaha, yang dimana seberapa efektif dan efisiensi sumber daya yang akan digunakan. Yang kedua, untuk menetapkan harga jual produk yang tepat. Harga jual harus bisa menutupi biaya dan diberikan keuntungan. Yang terakhir, untuk mencapai tingkat keuntungan yang optimal, yang dimana tanpa memahami biaya sulit untuk menentukan target keuntungan yang realistis. Baik, selanjutnya dalam video ini kali ini kita akan membahas 4 poin utama. Yang pertama, konsep dasar dan jenis-jenis biaya produksi. Yang kedua, perbedaan biaya jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, bentuk kurva biaya dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi biaya produksi. Yang terakhir, bagaimana peran biaya produksi dalam pengambilan keputusan. Secara rekan, tujuan presentasi ini adalah untuk menjelaskan konsep dan jenis-jenis biaya produksi. Yang kedua, menganalisasi perbedaan jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga, menjelaskan kurva dan faktor biaya produksi. Yang terakhir, menunjukkan pentingnya menganalisis biaya dan strategis bisnis. Baik, selanjutnya kami memasuki konsep dasar biaya produksi, yang dimana semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa selama suatu periode tertentu. Nah, cangkup pengeluaran ini sangat luas dan meliputi ada 2, yaitu pengeluaran langsung yang dimana seperti bahan baku dan upah tenaga kerja. Ini adalah biaya yang paling mudah untuk terlihat. Dan yang terakhir adalah pengeluaran yang tidak langsung, yang dimana seperti biaya listrik, air, biaya penyusunan mesin, dan alat bantu produksi. Meskipun itu tidak terhubung langsung dengan produksi, biaya ini tetap harus ada. Dan yang tak kalah penting adalah biaya implisit, yang dimana nilai dari peluang yang hilang karena menggunakan sumber daya milik sendiri untuk suatu kegiatan usaha. Untuk alternatif terbaik lainnya, contohnya itu seperti jika kita menggunakan modal pribadi untuk usaha, pada potensi bunga yang hilang seandainya modal tersebut diinvestasikan di tempat lain. Nah, ini adalah biaya yang tidak terlihat secara kasat mata, yang dilaporkan keuangan, tapi penting untuk mempertimbangkan dalam analisis ekonomi. Selanjutnya kami memasuki dasar biaya produksi. Kita mengenal 2 kategori utama, yaitu yang pertama biaya tetap atau
FC, yang dimana biaya yang tidak berubah meskipun jumlah output atau volume produksi berubah. Contohnya seperti sewa gedung, sewa bangunan pabrik, atau kantor dan gaji karyawan tetap. Dan yang kedua itu adalah biaya variabel atau FISI. Biaya yang berubah-ubah tergantung jumlah barang yang diproduksi. Yaitu semakin banyak produksi maka semakin besar juga biaya variabelnya. Contohnya seperti yang paling jelas adalah biaya bahan baku, upah buruh harian. Baik, selanjutnya kami memasuki biaya dalam proses produksi, yang dimana kegiatan mengolah input atau faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, bahan baku, dan modal menjadi output berupa barang atau jasa yang memiliki nilai guna bagi konsumen. Adapun tiga penting memahami biaya produksi dalam menentukan harga jual. Yang pertama, keuntungan yang optimal, seperti dengan mengetahui biaya produksi atau produsen bisa menetapkan harga jual yang menghasilkan laba yang maksimal tanpa merugikan konsumen. Yang kedua, skala produksi yang efisiensi, seperti memproduksi dalam jumlah yang tepat bisa menurunkan biaya rata-rata dan memaksimalkan pengguna sumber daya. Yang ketiga, biaya per unit yang rendah, yaitu mengelola biaya secara efisiensi, misalnya lewat bahan baku lebih murah atau tenaga kerja yang lebih produktif. Produsen bisa menekankan biaya per unit. Adapun analisis titik impas atau break even point, yang dimana